seorang pejabat. Saya lebih nyaman menjadi istri seorang Gus Miftah yang saya kenal di awal. Entah ini sebagai sebuah firasat atau apa, itu sudah istri saya sampaikan kepada saya tanggal 16 November ketika saya berada di Bali. Beliau telepon saya. Dan mungkin ini jawaban dari itu semua. Gus, saat penyampaian sikap tadi Gus Miftah terlihat terharu, itu karena apa Gus yang membuat? Yang membuat saya terharu bukan saya kehilangan jabatan, bahwa kepercayaan Pak Prabowo kepada saya sangat besar, sangat besar. Yang notabene saya seorang dengan latar belakang anak jalanan yang bergaul dengan dunia premanisme, lokalisasi dan klub malam bahkan. Beliau memberikan kepercayaan itu kepada kita, kepada saya. Yang membuat saya terharu adalah betapa besarnya hati dan jiwa beliau memberikan kesempatan kepada saya. Dan yang membuat saya kemudian meneteskan air mata adalah saya belum bisa menjadi apa yang menjadi ekspektasinya Bapak Prabowo. Maka saya merasa sangat berterima kasih dan memohon maaf kepada beliau. Gus, di luar isu jam tangan kan juga ada kemudian untuk isu permasalahan penggunaan kata Gus di depan nama Gus Miftah, itu bagaimana? Saya pikir itu sudah soalan yang sangat-sangat lama dan bisa dicek di berbagai media yang mungkin tidak perlu saya jelaskan kembali. Gus, ini kan terus video lama Gus juga viral yang dengan yakin saya Gus mungkin itu ada... monggo saja. Itu saya bisa berbuat apa? Video sekian tahun yang lalu kembali diungkit. Insya Allah hubungan saya dengan beliau tetap baik. Kalau toh kemudian itu diambil, diviralkan kembali, ya saya bisa berbuat apa? Artinya memang saya selalu mengatakan orang baik pasti punya masa lalu, dan orang jelek saya meyakini pasti akan ada masa depan. Setelah video itu viral, sudah sempat berkomunikasi dengan Buya? Saya sudah berkomunikasi melalui Abah saya Sragen, Abah Syarif Hidayatullah kepada beliau. Dan saya setelah ini insya Allah akan bersilaturahmi dengan beliau. Cukup? Terus satu lagi, terus kemarin pasca musim haji kemarin, hari ini musim haji sulit ditemui Gus, semacam ada penjagaan atau pengawasan ketat terhadap bersangkutan. Yang menjaga siapa? Nah itu kurang tahu, maksudnya di situ. Saya sampaikan Pak Son Haji hari ini membuat paspor. Saat itu ada pertanyaan, Mas Son Haji mau berangkat umrohnya yang diambil dari siapa? Dari orang-orang yang menawarkan ngasih hadiah umroh atau dari Abah Miftah? Beliau menjawab, saya mau berangkat umroh dari Abah Miftah. Yang mau diberangkat umroh siapa? Mas Son Haji. Abah yang mau berangkat haji, kalau berangkat umroh, kalau diizinkan, saya Son Haji, istri saya, ibu mertua saya, dan 2 anak saya. Maka hari ini Pak Son Haji membuat paspor di kantor imigrasi Yogyakarta. Beliau semalam hadir di pondok untuk persiapan pemberangkatan umroh, dan itu atas keinginan beliau pribadi. Termasuk paket umroh dari siapa yang diambil, ternyata beliau menghendaki dari saya. Ya alhamdulillah. Tidak ada sangkut pautnya dengan itu. Tidak ada sangkut pautnya. Ya kawan-kawan bisa menilai. Kawan-kawan bisa menilai bahwa beliau yang berkehendak untuk berangkat umroh dengan fasilitas dari saya. Gus, satu lagi Gus, soal mau menghadap Presiden Prabowo kapan? Saya insya Allah minggu depan menghadap Presiden. Saya baru dijadwalkan oleh Pak Seskap. Maka kenapa beberapa saat ketika masih berada di UKP, saya sih menggunakan peci sebagai satu simbol yang sangat dicintai oleh Bapak Prabowo.
Tapi hari ini saya kembali menggunakan belangkon sebagai identitas saya sebagai seorang pendakwah. Artinya saya kembali kepada masyarakat, kembali ke pesantren, ya seperti dulu, nggak ada yang berubah. Mungkin begitu. Terima kasih teman-teman media atas hadirnya. Mudah-mudahan Allah ridho dengan semua yang kita lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.